Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertawanyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma dalam kasih Dasang Yang Widiwasa, pemirsa TPRI Gorontalo dimanapun berada, berjumpa lagi bersama kami dalam program Pencerahan Dharma. Di sebelah saya sudah bersama narasumber yang tidak asing lagi. Beliau adalah Pinandita Eko Mangsuarmika. Om Swastiastu, Pak Mangku. Om Swastiastu, Dewa Haji, Kenak Rahayu ya. Sebelum kita mulai berbincang tentang tema kita pada kesempatan kali ini adalah tema yang cukup menarik buat kita dalam pencerahan Dharma kali ini tentang Panca Yama Brata. Sebelum itu kita dengarkan bersama persembahan sloka dari adik-adik Pradah Provinsi Gorontalo. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Atta Sri Gita Mahatyam. Om Sri Ganesaya Namah. Om Narayana. Om Saraswati Jaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pembacaan sloka dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 2 sloka 21. Yang artinya, ia yang mengetahui bahwa ia yang termusnahkan, langgeng, tak terlahirkan, dan tak berubah itu, bagaimana ia dapat membunuh atau menyebabkan orang lain dapat membunuhnya, wahai Arjuna. Demikian pembacaan sloka Bhagavad Gita yang dibawakan oleh adik-adik Pradah Provinsi Gorontalo. Umat sedharma, kita akan berbincang bersama Bapak Pinandita Eko Mangsuarmika tentang bagaimana sebenarnya tuntunan umat dari segi Panca Yama Brata. Nah, tentu kita
kalau berbicara tentang keumatan, ini menjadi satu pedoman Pak Mangku. Bagaimana Panca Yama Brata? Bagaimana sebenarnya Pak Mangku? Dan mengapa kita harus mengenal Panca Yama Brata niki Pak? Baik, sebelumnya mengulas pertemuan kita kali ini yang mengaturkan Puja Pangastuti. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa TPRI Gorontalo yang budiman, umat sedharma dalam kasih Ida Sang Hyang Widiwasa, marilah kita selalu eling kepada Dharma atas Asung Kertawarnugraha Ida Sang Hyang Widiwasa. Kita bertemu kembali pada program pencerahan Dharma kali ini. Baik, pada pertemuan kita kali ini membahas tentang Panca Yama Brata seperti yang Pak Dewa tanyakan. Nah, apa relevansinya ajaran tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Panca Yama Brata adalah 5 pengendalian diri kita selaku umat beragama Hindu. Nah, Panca artinya 5, Yama artinya pengendalian, Brata keinginan atau puasa. Brata itu sama dengan puasa juga. Jadi Panca Yama Brata adalah pengendalian 5 dasar pengendalian diri kita. Nah, Panca Yama Brata salah satu Pak Mangku ambil dari lontar werti sesana. Bunyinya ahimsa ngaraning tan pamati-mati, brahmacarya ngaraning tan kenang stri sangkan rare, muang sang kumarwuhi mantra kebrahmacarian, satya ngaraning tuhu mojar, awyawaharika ngaraning tan pawiwahara, asteya ngaraning tan cindra ring drivya ninglen. Ike tan kalima Yama Brata ngarania. Ling betara rudra. Nah, artinya ahimsa, tidak melakukan pembunuhan. Brahmacarya artinya tidak pernah menyentuh perempuan sejak kecil dan memahami mantra kebrahmacarya. Satya artinya berkata jujur. Awyawaharika artinya tidak terikat keduniawian. Asteya artinya tidak berniat jahat kepada milik orang lain. Yang 5 itu disebut Yama Brata. Sabda Sang Betara Rudra. Nah, sangat jelas apa yang terdapat pada lontar Wetri Sesano ini mengajarkan kita dalam meniti kehidupan ada sebuah pengendalian memang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sekalian mengenal bagaimana ketokohan dari sang Presiden India, yaitu Mahatma Gandhi. Dengan ajaran ahimsanya yang sangat terkenal. Nah, ahimsa artinya tidak membunuh. Ya, dalam hal ini berlaku kepada diri kita. Ahimsa tidak membunuh. Yang paling dekat adalah janganlah menyakiti orang lain, membunuh perasaan orang lain. Nah, bagaimana dengan makhluk-makhluk yang lain? Kita selaku manusia yang dibekali dengan sabda bayu hidup ini, yang memiliki pikiran, energi, dan tindakan, perbuatan, ya. Sehingga dengan ajaran ahimsa ini kita tidak semena-mena membunuh makhluk-makhluk lain. Ya. Nah, bagaimana Pak perlakuan kita bila mana kita membunuh hewan ini untuk kepentingan upacarayatnya? Nah, membunuh dalam hal ini bisa dibenarkan karena kita selaku manusia berperan untuk menyucikan
atman atau roh dari makhluk-makhluk ini. Tumbuhan, hewan. Bagaimana caranya? Mari kita doakan sebelum kita menyembelih atau memotong hewan seperti ayam, baca doanya dulu. Tak tahu Pak, pakai bahasa hati, munas. Semoga saja atman dari hewan ini yang kami bunuh mendapat kehidupan yang lebih baik di kehidupan berikutnya. Dan sang jasadnya kita sucikan. Sehingga makhluk ini bermanfaat, berguna bagi proses sehatnya. Artinya kita pralina jasadnya, kita aturkan dalam bentuk sesajian. Baru atmannya kita sucikan. Ya. Nah, begitu juga tumbuh-tumbuhan. Seperti daun. Dalam bagawan kita kan itu. Daun, sehelai daun, seteguk air, sebiji buah-buahan, aku terima persembahan itu dengan dasar hati yang tulus ikhlas. Nah, itu dasar. Ahimsa ini sangat-sangat memberikan ajaran, manfaatnya sangat baik, besar. Sehingga ego kita itu netral, turun. Nah, ahimsa ini berperan untuk membunuh ego. Tapi kan ego itu kita butuhkan juga. Nah, bagaimana kita memposisikan ahimsa ini sesuai dengan posisinya? Ya, bayangin membunuh perasaan orang lain. Contohnya berdusta, ya, berbohong, menyebarkan berita hoak, memfitnah orang. Itu sangat keji. Ada perumpamaan, lidah itu lebih tajam daripada pedang. Nah, di situ peran ahimsa. Seperti sloka tadi didengarkan, bagaimana kita seharusnya agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Apalagi orang terdekat kita, orang tua. Ya. Ahimsa ini tidak hanya sebatas kecil saja, tidak boleh membunuh. Kalau membunuh itu berarti berdosa. Ya, apalagi benar kita melakukan pembunuhan. Bagaimana dosanya tersebut? Undang-undang pun di negara kita tidak memperkenankan untuk membunuh. Karena bukan hak kita untuk mencabut nyawa seseorang, yang kuasa yang punya hak. Kita sudah punya takdir, sudah punya hukum karma, ruwa binide. Jadi pada saat kesempatan kehidupan kita ini benar-benar menjalankan ajaran agama ahimsa. Kedua, brahmacari. Masa menuntut ilmu tadi seperti di lontar Werdi Sesanu tersebut. Kita tidak diperkenankan mengumbar hawa nafsu. Fokus kita belajar. Dalam arti dalam agama, kurun agama, tatanan agama itu sering membaca kitab suci agar kita terarah, dicerahkan. Jadi adik-adik walaupun sesibuk apapun melaksanakan tugas kuliah, paling tidak setelah mandi sore itu bacalah kitab suci 1 atau 2 sloka untuk menjernihkan pikiran. Gitu caranya. Ya. Sehingga brahmacari ini dari Panca Yama Brata ini benar kita laksanakan. Memang hasilnya bukan sekarang. Tapi nanti ketika kamu sudah hidup bermasyarakat. Ya, brahmacari. Yakin dan percayalah banyak orang yang berprestasi mengikuti alur brahmacari ini baik dengan benar. Prosesnya seperti apa? Dari anak mulai masuk TK. Sudah melalui proses yang namanya pewintenan Saraswati. Berarti kalau dia sudah bisa membaca huruf, menghitung apa segala, kalau dengan awal disucikan si anak ini, secara tidak langsung dia lebih terbuka, lebih bisa menerima. Tapi bukan ketika dia sudah di Winten Brahmacari itu, proses-proses berikutnya tidak kita ikuti. Otonan, kan itu sembahyang, mengajarkan berdana punya.
itu brahmacari. Ya. Masa-masa remaja, sekarang kenakalan remaja itu bagaimana? Kan sudah di luar batas. Ya. Contohnya yang lagi tren ini apa namanya nih? Jambret ini. Nah, anak-anak itu tawuran. Itu sangat merugikan kita. Sangat merugikan orang lain. Jadi tuntunan agama semasa kita brahmacari itu sangat penting perannya. Jadi anak-anak sering diikutkan dalam kegiatan pasraman kilat, ya, rajin hadir dalam pembelajaran agama, sering diajak sembahyang purnamo tilem. Terus di rumah bagaimana Pak, kan di kota singlah sanggah. Ya situasi keadaan musim hujan, ajaklah beliau sembahyang, paling tidak di hadapan pelangkiran. Begitu juga anak-anak kos, gunakan itu. Jadi brahmacari itu masa menuntut ilmu benar kita laksanakan. Terus bagaimana Pak? Wajar, godaan itu ada. Bagaimana kita bisa mengendalikan kama kita dalam diri, ego kita. Nah itu sangat berperan. Memang kan banyak sekali godaan. Terus bagaimana Pak kalau sudah jatuh hati dengan orang lain? Ada orang tua kita yang sudah merasakan duluan. Bagaimana seharusnya? Kakak-kakak. Sementara kamu punya cita-cita, punya harapan dari orang tua agar anaknya lebih sukses, berhasil. Itu brahmacari. Berikutnya awyawaharika. Bagaimana awyawaharika ini hadir dalam ajaran kita, yaitu hidup yang sederhana, tidak bermewah-mewahan. Sekarang kan informasi di media sosial itu sangat gampang sekali. Pamer inilah, pamer itulah. Istilah kalau trennya itu kalau nggak acting atau apa namanya itu, nggak buka Facebook sehari aja atau nggak posting sesuatu sehari aja kita ketinggalan. Silakan kita bisa mengikuti, tapi postinglah yang bermanfaat, yang menghadirkan kesederhanaan, tidak menonjolkan sesuatu hal yang sifatnya merugikan orang lain. Ya, bayangin kalau seseorang sudah membaca status kita, melihat status kita, bisa saja pandangan orang yang tidak, padahal tujuan kita baik, kan gitu. Nah, media sosial itu menjadi kontrol sekarang, kan? Nah, bila mana kita tahu perbuatan mencela, apa membunuh itu perasaan orang lain tidak baik, ahimsa. Kedua brahmacari kita dapat pendidikan agama. Oke, awyawaharika kita diajarkan untuk bagaimana hidup yang sederhana, yang tidak terikat, yang terlalu sifatnya menyombongkan diri, kan gitu. Nah, hadirlah berikutnya dalam panca nyama brata itu adalah satya. Nah itu. Kalau kamu sudah bisa tampil secara sederhana, sepantasnya, yang apa namanya, yang tidak bikin sakit mata gitu. Jelas orang lain menilai yang tidak ada. Berikutnya satya yang keempat. Setia pada perkataan, setia pada janji, disebut panca satya. Nah, sehingga panca satya ini berperan untuk bisa berpenampilan yang sewajarnya. Pertama, satya wacana, setia terhadap ucapan. Setia herdaya, setia kepada janji, setia satya wacana, daya, satya sesana, terus satya herdaya. Nah, itu ada 4 satya itu, 5. Nah, itu kita digiring untuk selalu patuh, taat, namanya setia kan. Bagaimana kalau kamu disakiti hatinya oleh pacar atau teman berkhianat, tidak sesuai dengan perkataannya, pasti tersinggung dia. Yeah. Masuklah ahimsa di situ, membunuh perasaan orang lain, kan gitu jadinya tuh. Nah maka satya ini sangat berperan, kejujuran ini sangat berperan. Ya, kalau janji jam 5 ya jam 5. Itu kan disiplin. Kalau nggak bisa bilang nggak bisa datang, bilang nggak bisa datang. Ya,
Kan komunikasi sekarang kan sudah gampang. Toh? Nah, satya ini menjadi sebagai tolak ukur dari sikap seseorang. Oh, dia tepat janji, disiplin. Nah, itu, ya. Kita cukupkan dulu. Baik, umat sedharma dalam kasih Dasang Yang Widiwasa, menarik sekali perbincangan kita tentang Pancayamubrata. Kita akan kembali selepas iklan berikut ini. Pemirsa TPRI dimanapun berada, umat sedharma dalam kasih Dasang Yang Widiwasa, kita lanjutkan lagi perbincangan tentang Pancayamubrata bersama Pinandita Komang Swarmika. Pak Mangku tadi, Pak Mangku telah menjelaskan baru 4 tentang Pancayamubrata. Nah, yang kelima ini napi Pak Mangku. Ya, baik. Baik, terima kasih umat sedharma yang berbahagia. Bagian yang kelima dari Pancayamubrata ini adalah asteya. Asteya itu artinya tidak mencuri atau mengambil hak milik orang lain. Nah, dari Pancayamubrata ini, asteya ini sebagai bentuk tindakan, perbuatan. Setelah dari ucapan tadi ya, setia pada ucapan, setia pada perbuatan, setia pada janji. Terus dari perbuatan yang sederhana, Awyawaharika, Brahmacari, masa menuntut ilmu, Ahimsa, tidak membunuh perasaan orang lain. Nah, asteya ini lebih kepada tindakan kita. Ya. Bagian-bagian salah satu dari asteya itu adalah angalap, artinya mengambil secara paksa milik orang lain. Hal ini sangat tidak dibenarkan oleh ajaran agama kita. Ya. Mengambil milik orang lain yang bukan hak kita atau tidak ada izin dari yang memiliki. Terus kita mengambilnya, itu namanya mencuri. Nah, itu sangat tidak diperkenankan. Kalau kita menginginkan sesuatu milik orang lain, ada jalannya. Kita minta izin, ya, namanya minta, kan, daripada mengambil. Jelas ini adalah karma, perbuatan. Kalau kita mengambil milik orang lain itu tidak sepengetahuan dari yang punya. Suatu saat juga milik kita juga akan diambil. Jadi kalau tidak mau diambil milik kita secara paksa atau tidak kita ketahui atau mencuri atau hilang. Jelas. Karena perbuatan kita dulu pernah begitu. Nah, karma ini memang nyata karena adalah sebuah keyakinan kita. Maka daripada itu, sebagai orang yang terpelajar, mengetahui bahwa ahimsa itu tidak boleh membunuh perasaan orang lain. Ya, mari kita ikuti susila yang ada, krama yang ada, aturan yang ada. Sebagai manusia yang beragama, sudah sepatutnya kita menjadi bijak. Ingin meminta sesuatu kepada orang lain. Walaupun itu sangat-sangat kita inginkan. Ya. Tidak ada salahnya kita bermohon ya kepada yang punya. Agar benar jalannya. Agar arta atau anugerahnya, keinginan itu terpenuhi dengan baik dari sikap kita. Sehingganya kita bisa mendapatkan yang kita inginkan sesuai dengan kebenaran dan kita pun merasakan teduh, tenang, enak makannya, misalnya curi mangga nih, kan gitu.
Tetangga punya pohon mangga berbuah begitu lebat. Tuh. Ya. Ngiri kita karena kita nggak nanam. Tuh. Artinya tidak ada salahnya, Pak, Bu, boleh saya minta satu itu mangganya, pingin sekali loh saya. Gitu. Kalau enggak boleh saya beli sekilonya berapa gitu. Syukur kita hidup di Gorontalo ini masyarakatnya sangat bersahaja. Tapi jangan manfaatkan kesejahteraan orang. Tetap kita selaku umat yang beragama mohon mintalah izin dulu. Gitu. Yang namanya anak-anak kan, kita selaku orang tua arahkan dia, tak boleh begitu. Nanti kamu dicap pencuri mau enggak gitu kan. Nah, arahkan anak-anak kita itu bagaimana seharusnya meminta sesuatu yang benar. Itu satu dari Astia. Astia banyak ini. Kedua, akon anu duhaken artinya menyuruh orang lain untuk merampok. Ini orang nggak punya kerjaan ini sudah pasti. Menyuruh orang untuk merampok atau meminta mangga tadi. Kita nggak berani, adik kita suruh. Berdosalah kita. Mencuri. Mengajak orang untuk mencuri itu sangat-sangat tidak dibenarkan. Ya. Yang ketiga, aweh pangan, memberi makan pencuri. Nah, bagaimana ini? Artinya kita mengiyakan orang ini mencuri. Ya? Mengajak kita hasil curi ini kan kita sudah tahu salah, tidak benar. Tapi kita bagi kepada orang lain. Itu malah tambah tidak benar sama sekali. Ya. Mengajak orang menikmati dosa kita. Ya. Kelima, amitra maling, artinya berteman dengan pencuri. Nah, begawan kita jelas menyampaikan, bila kau berteman dengan pencuri, lambat laun kau akan menjadi pencuri. Bila kau berteman dengan orang baik, bijaksana, lambat laun kau pun akan menjadi orang yang bijaksana. Gitu. Keenam, anelang dewaning sanak turtan angulhaken, artinya meminjam milik orang lain tanpa sepengetahuannya dan tidak mengembalikan. Itu artinya serakah. Biasanya kan anak-anak ini. Nah, kalau dari lingkungan keluarga kita benar-benar mengarahkan anak-anak kita itu dengan cara yang benar gitu, secara tidak langsung keinginan-keinginan mereka itu mereka bisa memahami. Oh, tidak boleh Pak ya. Ya, kalau mau, ayo kita sama-sama ke sana minta. Tuh. Kalau tidak punya, ya sudah, nanti kita beli. Kan gitu aja. Nah, mungkin itu bagian dari Pancayama Brata yang bisa menjadi introspeksi kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita atau keinginan kita. Ya. Kalau dari Pancayama Brata sendiri Pak Mangku, kalau kita pilih ini, nah misalnya di ahimsa, ada nggak batasan-batasan tertentu tentang ahimsa karma ini Pak? Ya, batasan-batasannya pasti sudah barang tentu ada. Ya, bagaimana seharusnya kita melaksanakan ahimsa ini? Seperti tadi, kita memotong hewan, kita doakan arwahnya biar atmanya itu numadi yang lebih baik, menyucikan. Nah, itu batasan. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang tidak boleh. Apalagi menyakiti orang, kan gitu. Dengan sadar kita tahu manusia ini pasti sadar, wah itu salah. Membunuh perasaan orang, berdusta. Tapi ada faktor tertentu dia bisa berbuat dusta seperti itu. Apa penyebabnya? Makanya hubungan di satya ini, di komunikasi ini, baik-baiklah. Trikaya Parisuddha terapkan. Pikirkan dulu, baru ucapkan, baru kerjakan. Sehingga ucapan orang sekarang ini, ada umpama juga, mulutmu adalah harimaumu. Salah ngomong, salah bicara, salah pemahaman orang, ya kita juga yang kena nantinya. Kan gitu. Nah, di sini peran agama, di sini peran ajaran agama ilmu pengetahuan itu, agar kita menjadi orang yang lebih bijak. Ya.
Nah, batasan-batasan itulah, pengetahuan itulah yang memberikan batasan yang mana boleh, yang mana tidak. Agar kita tidak kebablasan dalam ahimsa ini. Seorang pemimpin saja bisa dengan ajaran ahimsanya yang begitu taat. Ahimsa ini banyak ajaran-ajarannya. Ahimsa paramo dharma. Dengan melaksanakan dharma, ahimsa itu kebenaran yang tertinggi. Ya, artinya dengan tidak menyakiti perasaan orang, membunuh perasaan orang itu adalah dharma yang tertinggi. Itu artinya. Sehingga dengan melakukan ahimsa ini, tidak menyakiti perasaan orang lain, itu juga adalah sebuah perbuatan kebenaran atau dharma, atau yadnya pun sekalipun. Itu dari ahimsa. Dari ahimsa, okay. Nah, kalau dengan yang brahmacari, Pak Mangku. Kalau brahmacari, kan brahmacari adalah Pak Mangku katakan tadi masa di mana kita menuntut ilmu gitu. Kalau kita melihat tujuan agama Hindu kan ada grihasta, vanaprastha. Nah, apakah masa menuntut ilmu ini hanya dilakukan oleh anak-anak sampai ke tingkat remaja gitu, Pak Mangku? Bagaimana pemahaman brahmacari yang sebenarnya ini? Ya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kan gitu. Artinya kita belajar ini tidak ada batasan. Apakah setelah kita masuk masa grihasta atau berkeluarga ini berhenti kita belajar? Itu secara umum loh pemahaman brahmacari. Hanya dalam waktu batasan umur tertentu. Memang benar. Kita sudah merasakan, Pak Mangku sudah tahap grihasta kan? Grihasta, ya. Nah, coba nilai ketika kita menuntut masa-masa menuntut ilmu ini. Kalau kita tidak dibarengi dengan pelajaran agama di sekolah. Kebablasan anak ini menjadi terlalu nakal sekali. Pas perayaan Hari Raya Saraswati, kita di sekolah diajarkan sembahyang bersama. Itu kan implementasi ajaran agama. Kan gitu. Brahmacari ini sangat penting sekali benar-benar anak didik kita atau kita sendiri paham ilmu pengetahuan agama ini. Agar nantinya ketika kita sudah siap masuk masa jenjang grihasta, brahmacari ini sudah berperan benar. Entah mau mencari pengerjaan, pemahaman agama, dan secara ininya sampai tua pun kita akan belajar. Ya. Ilmu itu adalah jendela dunia. Ya, ilmu pengetahuan itu. Maka diperingati setiap 6 bulan sekali hari raya turunnya ilmu pengetahuan. Nah, sang brahmacari kalau bisa kita belajarlah seumur hidup agar kehidupan kita lebih baik dan lebih baik. Nah, itu brahmacari. Ya. Oke, Pak Mangku, kita tunda dulu pembahasan kita. Baik, umat sedharma dalam Kasidah Sang Hyang Widiwasa, pemirsa TPRI dimanapun berada, kita akan kembali perbincangan kita selepas pesan-pesan berikut ini. Umat sedharma dan pemirsa TPRI dimanapun berada, kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang Pancayamubrata bersama Pinandita Iko Mangswarmika. Tadi Pak Mangku sudah menjelaskan tentang bagian-bagian dari Pancayamubrata. Mungkin dari adik-adik Prada ada yang mau ditanyakan tentang tema kita hari ini Pancayamubrata. Dipersilakan. Terima kasih Om Swastiastu. Om Swastiastu ya. Pak Mangku, Tiang di sini mau bertanya tentang Satya Mitra. Pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-harinya itu gimana, Pak? Baik. Terima kasih ya. Berteman. Ya, satya, setia kepada kawan. Kita selaku makhluk sosial jelaslah kita membutuhkan kawan, teman, apalagi di rantauan.
Itu sangat berperan penting. Nah, ahimsa pegang. Jangan sakiti hatinya. Teman kita ini satya mitra. Ya, dalam arti mitra ini artinya teman ya. Bukan mitra-mitra yang lain gitu loh. Nah, dalam arti mitra ini adalah teman, setia kepada teman. Jelas banyak manfaat yang kita dapatkan bila mana kita setia. Satu, kita punya teman dekat. Bila sesuatu hal kita mengalami musibah, problem atau bagaimana, kita bisa minta tolong kepadanya. Carilah teman sebanyak-banyaknya. Tapi tidak sembarangan juga kita menerima teman. Seperti Asteya tadi. Kalau kita berteman dengan pencuri bagaimana? Nah, mengenal karakter teman itu penting. Pengaruh lingkungan di mana tempat kita tinggal juga penting. Ya. Coba di masa-masa kita sekolah dulu SMA, bagaimana kita punya teman dalam satu kelas itu seperti keluarga. Ya. Kalau memang toh sama-sama kita ketemu lagi di perguruan tinggi, satu kelas, itu maka semakin dekat. Nah, hargailah teman itu. Hargailah perasaannya. Nah, walaupun dia punya pasangan, punya pacar, punya teman dekat, hormati, kan gitu. Komunikasi juga sangat berperan, ya wacike ini. Sehingga kita tidak mudah untuk menyakiti perasaannya. Bila kita mampu menghargai teman kita, tetangga kita, ya, jelas mereka pun akan menghargai kita. Karena baik kita berhubungan dengan teman kita tersebut, secara tidak langsung dia pun akan baik ke kita. Tanpa diminta-minta, dia datang bawa oleh-oleh. Pulang kampung ceritanya dia. Lah dibawakan sedikit acar gitu kan. Iya. Kalau kita sudah saling percaya, toh, baik yang konden man kiriman, minta tolong tadi gitu. Ini konden maya uang kos, pesiangin nu sisa bin 100, maya 200, jadi pinjam, jadi silih. Itu manfaat teman. Artinya di situ ada kepercayaan, ada ketulusan. Di suatu saat nanti, ketika kita butuh pertolongan, dia juga butuh pertolongan. Oh iya, si dia sajalah gitu. Apalagi di rantauan ketika sakit. Nah, itu manfaat teman. Maka satya mitra ini dibutuhkan, ya. Sehingga kita tidak mengalami kesulitan. Coba, mungkin kamu pernah punya teman yang sedikit temannya, kurang bergaul, kurang berkumpul dengan teman-teman, kurang ikut berorganisasi di kampus. Gimana mereka itu? Kan? Lambat laun mereka itu bukan kita tinggalkan, tidak. Kenal iya, gitu. Yeah. Tapi dia tidak punya perhatian lebih ke kita atau ke teman-teman yang lain. Mana kita mau dihargai, kan gitu jadinya. Nah, jangan anggap remeh pertemanan ini. Tuh. Nanti akan berlanjut sampai kehidupan kita berikutnya. Waktu masuk masa gerhasta, ikine nganten, yuk ajak kuliah pidan, yuk kamu yuk undangan yuk gitu. Walaupun kita nggak undang, kan gitu. Paling tidak ucapan selamat lah, selamat ya masuk jenjang gerhasta, menempuh kehidupan baru. Buka, siapa ini? Nah kan gitu. Ingat, pasti yang dia ingat itu kebaikannya. Ya toh? Kebaikan. Pernah kita menolong, Gasneyo nih nolongin Irago di rumah sakit. Oh iya, dia yang menyumbang darah ketika aku sakit, ketika saya sakit. Itu kan dari hubungan yang baik pangkalnya. Toh? Yeah. Kepercayaan hadir di situ, ketulusan hadir di situ. Nah, mungkin itu makanya dharma itu berperan. Sifat ahimsa ini berperan. Jangan sampai menyakiti hatinya. Ya, kalau kamu menyakiti hatinya, gimana rasanya? Kita pernah menyakiti hatinya gimana ya? Jelas hubungan kita jadi renggang. Tapi tidak ada salahnya kita meminta maaf. Sekarang kan susah orang meminta maaf, sehingga sampai jadi komplain di pengadilan.
Karena susah meminta maaf. Nah, kalau kita wali dengan dasar yang baik, teman pun akan memahami. Ya, hormati, hargai personalitinya, perasaannya. Nah, itu ya teman. Ya, mungkin adik ada lagi yang ditanyakan. Ini mungkin sebelumnya Pak Mangku, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tiang mau bertanya juga tentang satya, yaitu satya hredaya, yaitu kan setia pada hati. Tapi kan kadang Pak Mangku hati itu kan kadang bisa berubah-ubah. Bimbang. Bagaimana caranya supaya kita tetap setia pada hati, maksudnya tidak berubah begitu. Baik, terima kasih. Nah, ini juga penting. Hati sebagai dari pangkal dasar perasaan kita, ya, butuh setia. Tadi kan kita setianya keluar nih sama temen nih. Nah, sekarang kita mampu nggak setia pada diri kita? Nah, itu salah satunya hati. Di situ yang harus kita peguh adalah keteguhan kita. Outputnya PD, percaya diri, ya. Kalau kata hati jangan, yakinlah. Pak Mangku sering membuktikan. Ketika saya mau berangkat jauh nih, kata hati bilang ada kebimbangan. Pak Mangku tunda kepergian tersebut. Kita jadwalkan ulang. Tak tiba-tiba ada berita kecelakaan. Untung kita nggak berangkat Nah, itu hati yang memberikan kode, gitu. Nah, hati kalau kita percaya, teguh, setia kepada hati kita, dia akan menuntun kita ke arah yang benar. Di situ ada pertimbangan-pertimbangan memang, ya. Nah, ketika kita mengambil sebuah keputusan, hati sangat berperan penting, ya. Kan sering digambarkan tuh hatinya pecah, berarti dia tuh tidak sehati. Artinya pecah. Bisa juga dibilang artinya yang lain lah. Tapi di sini kan yang lebih akan dekat ke hati kita. Ini kan istilahnya sarangil. Apa ini? Kan gitu. Kalau kita sudah yakin dan percaya teguh kepada pendirian, nah itu berarti setia kepada diri kita, setia kepada hati kita. Kan gitu. Nah, keteguhan ini perlu dipupuk. Coba lihat orang yang tidak percaya diri, sering nervous. Ya. Ketika dia diberikan tugas seperti ini, dia tidak mampu, tidak sanggup. Tapi dengan hati yang tegar, yang tulus, oke, gua aja yang maju. Siap nih, gitu. Berarti sudah ada bekal, ada persiapan. Nah, sering seseorang kita temui itu tidak siap. Karena tidak percaya pada dirinya, tidak teguh pada hatinya. Ya. Berbisiklah pada hatimu, sering-seringlah berbisik untuk menjawab. Dia akan memberikan jalannya. Caranya gimana Pak? Sederhana, tarik nafas, paling tidak 3 kali dengan intonasi yang sangat pelan. Itu menjernihkan, membuka saluran peredaran darah kita dengan pengatur nafas. Karena kan oksigen yang kita. Itu efeknya, masuknya, karena hati ini kan juga organ. Nah, perasaan kita, feeling kita ini, ya, bagaimana menjadi satu hati, gitu. Berarti sudah yakin dia. Nah, karena agama adalah sebuah keyakinan, berarti agama itu hati, iya yakin, gitu. Setia kepada hati, setia pada diri sendiri. Di situ kan banyak godaan. Kita bergaul dengan dia ini sangat tidak mengasihkan, gitu kan. Gimana ya? Nah, akhirnya berpikir kan, pasti hati ini berbicara dia. Nah, artinya kalian berada masa-masa remaja begini, masa-masa dari beralihan ke tahap dewasa, percaya terhadap hati kita itu sangat penting. Yakin nanti jadinya, percaya jadinya keluar. Makanya bukan juga terlalu terlalu pede sekali. Aduh, susah juga kita lihatnya. Wah, ini kebablasan pedenya orang nih. Gila bener pakaiannya itu begini ke pura ya. Pede banget nih gitu. Kan sering kita lihat orang yang terlalu gitu istilahnya sekarang kan. Ya up to date sih up to date. Tapi ya sesuaikanlah dengan awaywa harika kita.
berpenampilan yang sederhana, sikap yang sopan, di situ apalagi perempuan, ya, di situ akan terlihat nilaimu. Dilihat, oh ini orang ini berpendidikan, oh orang ini berpengetahuan dari sisi penampilannya aja, dari sisi tutur katanya, oh ini orang berpendidikan nih orang ini. Jadi orang yang melihat itu dia juga akan hati-hati, dia juga akan tidak sembarangan mengucapkannya kan. Misalnya mau kenalan nih, cowok nih kan gitu. Swastiastu, gimana kabarnya? Boleh nggak kenalan? Paling gitu. Kalau orang yang tidak punya sopan santun kan, halo cewek gitu. Itu kan tidak sopan sekali. Ingin kenalan kan gitu. Nah, Panca Niyama Brata ini mengajarkan hal-hal seperti itu gimana? Biar kita tidak gampang menyakiti hati orang lain. Nah, itu dari satya-satya ini akan berperan gitu. Nah, tip nih, ya, ingin bertemu seseorang, buatlah dia berkesan ketika kita bertemu pertama kali. Nah, karena dia akan rekam kesan itu dalam dirinya, dalam ingatannya. Jelas kesannya itu pasti positif. Nah, ada sebuah istilah, buatlah kesan pertama begitu menggoda, ya, tapi buat perhatiannya itu betul-betul, dan juga penampilan kita jangan juga berlebihan. Biasanya pas melamar kerja ini, pasti kan diwawancara, yang menerima atau yang menguji ini kan, oh ini boleh ini kan gitu. Baru dilihat aja penampilannya, kan gitu. Jangan juga yang berlebihan. Awyawa harika lah sekali lagi, itu berperan. Yeah. Nah, kesan pertama begitu mengesankan, itu istilahnya. Akan terekam itu, ya, dari datangnya dari mana? Dari inner beauty-nya, kecantikan hatinya, biar balance dengan kecantikan badan jasmaniahnya. Siapapun akan mengagumimu. Di situ nanti ketemu auranya, hasilnya ada kasih yang datang. Itu loh. Hatinya itu yang disentuh. Maka sentuhlah hatinya, maka apapun akan diberikan. Nah, pintar-pintarlah menjaga hati. Kan banyak tuh syair-syair lagu sekarang tuh. Nah, di agama kita ada. Salah satunya Satya Herdaya itu. Percaya diri, yakin, setia kepada hati. Kalau orang tua bilang, jangan, hati pun akan bertanya. Apa maksud? Oh, mungkin orang tua mengarahkan kita agar begini-begini. Hati, pikirkan dengan hati. Artinya manahkan. Kenhang gitu loh. Kalau sudah kesan pertama, bertemu dengan seseorang dengan etikat yang baik, sikap yang baik, pasti kesan dia tuh, ini orang ini baik gitu ya. Jadi hati itu sangat berperan kalau kita percaya, meningkatkan percaya diri kita. Ya, mungkin itu bisa ya. Oke. Baik Pak Mangku, tadi itu kajian tentang satya gitu ya. Bagaimana kita bisa setia kepada hati, ucapan, perkataan. Nah Pak Mangku, terakhir untuk kesimpulan apa yang bisa disampaikan pada umat sedharma tentang Pancayama Brata ini Pak Mangku? Ajaran tentang Pancayama Brata ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita saat ini. Apalagi di zaman kali. Sangat nyata. Zaman kali ini di depan mata kita tentang hal-hal yang adharma. Nah, Pancayama Brata ini sebagai filterisasi, sebagai penyaringan dalam menjalani kehidupan agar kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Tidak menyakiti perasaan orang lain, menuntut ilmu dengan benar ya, berpenampilan yang sewajarnya. Terus setia, jujur ya. Terus yang terakhir tidak mengambil milik orang lain atau mencuri. Nah, bila mana kita sudah tahu ajaran Pancayama Brata ini, astung kare ya. Banyak teman, banyak sahabat, kita dipercaya oleh orang, kehidupan pun kita akan berjalan dengan baik. Jadi selalu elinglah kepada dharma itu sendiri ya. Mungkin itu kesimpulannya.
Baik, umat sedharma dalam kasih Sang Hyang Widi Wasa, pemirsa TVRI dimanapun berada, sebelum kita mengakhiri pencerahan Dharma pada kesempatan kali ini, kita dengarkan bersama lantunan sloka suci Bhagavad Gita dari adik-adik Prada Provinsi Gorontalo. Pembacaan sloka dalam kitab suci Bhagavad Gita, bab 2 sloka 47. Karmani yang artinya, berbuatlah hanya demi kewajibanmu, bukan hasil dari perbuatan itu yang kau pikirkan. Janganlah sekali-kali pahala jadi motifmu dalam bekerja, dan jangan pula hanya berdiam diri tanpa bekerja. Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Demikian tadi pencerahan Dharma pada kesempatan kali ini. Semoga konsep Pancayama Brata menjadi tuntunan kita dalam menjalankan swadharma kita sebagai umat Hindu. Saya Dewa Oka Suparwata beserta kru TVRI Gorontalo yang bertugas pamit undur diri, dan kami sinap antuk Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Om Santi, Santi, Santi.